Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Perang Dingin pertama terjadi akibat munculnya dua negara adidaya dari blok barat dan blok timur. Blok barat bersifat kapitalisme atau liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau NATO. Dan dari blok timur bersifat komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Pakta Warsawa. Dua negara tersebut saling berkompetisi melalui koalisi militer, ideologi, bantuan negara klien, spionase, dan perlombaan nuklir. Akibat adanya perang dingin, muncullah perang proksi atau perang yang memanfaatkan pihak ketiga, seperti yang terjadi di Afghanistan, Korea, dan Vietnam. Penyebab dari munculnya perang dingin, yang pertama, Stalin atau pemimpin Uni Soviet yang menolak untuk bergabung ke dalam PBB. Yang kedua, perubahan jumlah banyaknya negara Eropa di bawah kekuasaan Stalin. Penyebab yang ketiga, keinginan menguasai dunia. Yang keempat, Uni Soviet ingin menyebarkan komunisme. Terlaksananya perang dingin atau berjalannya perang dingin itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada 3 faktor, yaitu yang pertama, persaingan di bidang politik. Persaingan di bidang politik ini mencakup beberapa hal. Di antaranya yang pertama itu persaingan Marshall Plan versus Molotov Plan. Yang dimana program Marshall Plan disahkan pada bulan Juni tahun 1947 yang merupakan bantuan ekonomi yang diberikan bagi negara Eropa bagian barat. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1949, Marshall Plan memiliki saingan, yaitu Molotov Plan, yang pada waktu itu dikenal dengan nama Comecon. Setelah Marshall Plan versus dengan Molotov Plan, ada lagi nih yang kedua, yaitu NATO atau bisa disingkat juga dengan North Atlantic Treaty Organization versus dengan Pakta Warsawa. Pada bulan April tahun 1949, NATO didirikan. Kemudian berdirinya Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah itu terjadi perang propaganda di media massa. Namun, setelah NATO didirikan, pada tahun 1955 barulah Pakta Warsawa berdiri. Jalannya perang dingin yang kedua adalah adanya konflik Berlin, yang dimana wilayah Jerman dibagi 2 bagian, yaitu Jerman Barat, Bundesrepublik Deutschland, gabungan dari 3 negara, yaitu USA, Inggris, Prancis. Selanjutnya Jerman Timur. Jerman Timur itu Deutschland Demokratis yang dibentuk oleh Uni Soviet. Selanjutnya Uni Soviet memblokade ekonomi Jerman bagian barat sampai Stalin mencabut keputusan Mei 1949. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Uni Soviet mencegah emigrasi Jerman Timur ke Jerman Barat. 20% penduduknya telah pindah. Kemudian setelah kejadian tersebut, didirikanlah tembok Berlin pada tahun 1961. Ada 3, yaitu yang pertama, berebut pengaruh politik akibat perbedaan ideologi. Yang kedua,
terbentuknya aliansi ANZUS dan SEATO. Kemudian berdirilah pangkalan militer USA. Yang ketiga yaitu intervensi di negara dunia ketiga, yaitu yang pertama ada 1. Jual senjata. Pada tahun 1953, Operasi Azak di Iran menjatuhkan Mossadegh. Selanjutnya, pada tahun 1954, di Guatemala menjatuhkan Presiden sayap kiri Jacob Guzman. Dan ketiga, perlombaan teknologi dan periode DNTT. Contohnya, yang pertama itu persaingan senjata rudal balistik pada tahun 1957. Yang kedua, pada tahun 1960 sampai 1970, periode DNTT relaksasi dua negara berupaya meredakan ketegangan karena yang pertama, berkurangnya gaungan pertarungan ideologi. Yang kedua, USA sadar persaingan ideologi jangan sampai mengorbankan ekonominya. Yang ketiga, Uni Soviet mengalihkan perhatian pada masalah dalam negerinya. Dan yang keempat, pengaruh negara dunia ketiga semakin kuat dan resisten pengaruh terhadap tekanan dua negara adidaya. Contoh yang ketiga, peredaan DNTT ditandai oleh dua peristiwa penting, yaitu yang pertama, USA melakukan pemulihan hubungannya dengan Tiongkok. Yang kedua, Presiden USA Richard Nixon bertemu dengan pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev tentang perundingan pembatasan senjata strategis. Perang Dingin Kedua. Perang Dingin Kedua merupakan periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin USA dengan komunis yang dipimpin Uni Soviet. Kedua belah pihak tidak pernah secara langsung terlibat aksi militer, namun kedua belah pihak memiliki senjata nuklir. Perang Dingin Kedua terjadi sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Peningkatan ketegangan dalam hal ekonomi, militer, dan budaya terjadi pada saat Perang Dingin Kedua ini. Berakhirnya Perang Dingin akibat runtuhnya Uni Soviet. Dampak dari Perang Dingin mulai dirasakan oleh beberapa negara, yaitu 1. Uni Soviet. Rusia mewarisi dengan memotong anggaran militer. Meningkatnya pengangguran dan resesi ekonomi terjadi. Yang kedua, dirasakan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi salah satu negara adidaya yang memiliki 526.000 tentaranya yang berada di luar negeri pada tahun 1989. Yang ketiga, dirasakan oleh dunia ketiga. Dunia ketiga ini merasakan beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Konflik baru di sejumlah negara. 2. Mendorong perkembangan teknologi. Yang ketiga, berkembangnya demokrasi dan kesadaran hak asasi manusia. Yang terakhir, berdampak bagi Indonesia. Setelah Perang Dingin terjadi, Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian terbentuknya poros Jakarta Hanoi Pyongyang Phnom Penh. Indonesia memiliki peran aktif pada masa Perang Dingin, di antaranya 1. Indonesia menerapkan sistem politik bebas aktif, yang dimana di sini Indonesia tidak mengarah pada blok barat maupun blok timur.
Gerakan tersebut disebut dengan gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini merupakan solusi dari kerusuhan negara adidaya yang merebutkan negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Tujuan Indonesia mengikuti gerakan non-blok diantaranya adalah 1. Meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan teknologi. 2. Menyelesaikan permasalahan ekonomi internasional. 3. Membantu menyelesaikan negara yang berkonflik.